I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam kebaktian Minggu Sembayang secara online dalam pelajaran kedua. Selamat menonton dan Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengar pelajaran, mari kita tunduk kepala bersama untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bersemayam di surga, yang kami rasakan begitu baik karena selalu menjaga kami dan menempatkan kami di tempat-tempat yang terbaik. Sebelum kami mendengar pelajaran, kami memohon untuk Tuhan membukakan hati, pikiran, jiwa kami, supaya apapun kami pelajari sebentar nanti, semuanya kami dapat pahami dan kami dapat ikuti, bahkan kami dapat mentaati apapun perintah-perintah Tuhan yang telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas semua ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. How did Moses cross the Red Sea? How did Moses cross the Red Sea? How did Moses cross the Red Sea? How did he get across? Did he run? No, no. Did he fly? No, no. Did he swim? No, 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 no. Did he walk? No, no. Did he jump? No, no. How did he get across? God blew with his wind, puff, 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 puff. He blew just enough, 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 enough. And through the sea, God made a path. That's how he got across. Shalom, salam damai. Bertemu lagi kita dalam kebaktian Minggu Sembayang. Tajuk pelajaran kita pada kali ini adalah nilai kerajaan dan hidup Kristen. Seventh-day Adventist boleh ditemukan di kebanyakan negara di dunia. Wahyu 14 ayat 12 memberitahu kita mengapa ini berlaku. Petikan apokaliptik ini menerangkan dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman Kristen. Ini adalah iman yang menyelamatkan di dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia dan kepatuhan mereka kepada perintah-perintah Tuhan. Nilai-nilai kekal ini menciptakan kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Panggilan kepada kesetiaan. Kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan sangat penting bagi kredibiliti kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan secara rohani secara total. Ellen White memerhatikan,
kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia jika kita tidak, setelah menerima kebenaran, mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita bukan lelaki dan wanita yang lebih baik jika kita tidak lebih baik hati, lebih mengasihani, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih, dan jika kita tidak memperhatikan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang Yesus dan kuasa Yesus Kristus. Contoh mengasihi. Kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak ada. Dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan menerima, merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka dapat mengesan kepalsuan dengan pantas, namun keikhlasan memenangi banyak hati. Tom adalah anak kepada ibu bapa yang beragama Kristen. Dia dibaptiskan pada usia 15 tahun bersama dengan rekan-rekannya. Itulah yang semua orang harapkan untuk dia lakukan. Dia tidak benar-benar bertaubat. Dia kemudiannya mengawini seorang wanita Kristen yang cantik, tetapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka dan berjalan di atas jalan yang luas yang menuju kehancuran. Bertahun-tahun kemudian, istrinya mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Tom tidak berminat, tetapi ia tidak membantah karena dia dan pendeta itu sahabat. Tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik yang lain. Selepas beberapa minggu dia menyertai perkumpulan itu, duduk berhampiran pintu ruangan itu tanda ada sesiapapun yang menyadarinya. Kemudian dia menyaksikan perubahan dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain. Tom menyukai kejujuran mereka dan mengakui kesalahan dan membuat perubahan di dalam hidup mereka. Pada suatu malam, dia mula menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan dan kesedihan. Dia memberikan kesaksian, "Saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang baharu. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baharu. Kini saya melihat segala sesuatu dengan cara berbeza." Kemudian dia dibaptis karena dia menemui kasih yang begitu menambat hati yang tulen dan mudah tersebar. Kepatuhan yang menyembuhkan. Ketaatan adalah kebenaran yang sering difitnah dan disalah erti. Mematuhi perintah Tuhan akhirnya membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Ini adalah ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Yohanes menulis, "Jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya." 1 Yohanes 5 ayat 3. Seorang gadis berusia 18 tahun meninggalkan rumah untuk menuntut di sebuah university. Pada minggu yang pertama, dia mengetahui bahwa salah satu kuliahnya adalah pada petang Jumat setelah matahari terbenam. Dia pergi menemui pensyarah, menjelaskan bahwa sebagai seorang Advent, dia memelihara Sabat hari ke-7
dan tidak dapat menghadiri kuliah petang Jumat. Pensyarah menyatakan kekecewaannya, tetapi enggan mengubah waktu kelas itu. Gadis ini tidak merasa takut dalam menghadapi dengan situasi yang sukar ini. Sebaliknya dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Seminggu kemudian, pensyarah memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah menjadi pagi Jumat tanpa diketahui oleh si gadis ini. Pensyarah itu telah menghubungi ibu pejabat gereja dan bertanya, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara Sabat hari Sabtu? Dari matahari terbenam pada petang hari Jumat hingga matahari terbenam pada petang Sabtu. Apabila dia mengetahui bahwa hal ini adalah benar, pensyarah itu langsung mengubah waktu kuliahnya. Hasilnya adalah berkat berganda. Ia menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya. Ia mempengaruhi pensyarahnya dan pensyarahnya untuk menghormati dia. Dan itu membuatkan pensyarah ini mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Menciptakan peluang untuk berkat. Nilai dan kebenaran. Kerajaan Tuhan tidak memiliki kekuatan untuk memberkati mereka yang mengenalinya dan juga tidak dapat mempengaruhi orang yang tidak mengetahuinya, melainkan dia dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota gereja dengan penuh kesukaan. Pengakuan mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan dalam kehidupan nyata. Apabila kita melakukan apa yang betul, jujur, dan benar serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan tidak hanya untuk bertindak bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyembuhkan hidup orang lain. Pertimbangan pernyataan ini dari pemazmur, ya Tuhan, siapakah yang boleh tinggal di kemah sucimu? Siapakah yang boleh duduk di bukit sucimu? Mazmur 15 ayat 1. Jawabnya jelas. Orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencela temannya, orang yang membenci mereka berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan, orang yang tidak beranjak daripada sumpahnya meski memudaratkan dirinya. Ayat 2 hingga 4. Dunia remuk dan keliru. Ini berlaku di mana sahaja umat Seventh-day Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkannya secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia untuk larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran. Yeremia 5 ayat 1. Pada hari ini Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka yang berurusan dengan jujur dengan hal-hal yang mereka temukan di dalam firman Tuhan yang dituliskan itu, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus dan mengikuti perintah-perintahnya. Masing-masing kita boleh memberikan respon positif kepadanya dengan berkata, ya Tuhan, saya hanya menjadi seorang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen sejati. Respon kita memberikan peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan orang lain yang kita sentuh di sekeliling kita. Inilah kegembiraan kita sebagai Seventh-day Adventist.
Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari sekalian, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan karena kuasa-Mu begitu besar dan ajaib, kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mohon Tuhan supaya Engkau memimpin kami untuk menjadi Kristen yang sejati, Advent yang sejati Tuhan. Kami mohon supaya Engkau terus membangun kami. Kami percaya bila kami meletakkan hidup kami di dalam Engkau, Engkau akan memelihara kami dan Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau memimpin dan mengasihi kami. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence